Berlatar di sebuah kota metropolitan bernama Manhattan, kisah akan berfokus pada seorang wanita yang gila kerja atau workaholic bernama Angela. Ini parasnya yang sering lembur di kantor di saat orang lain menghabiskan waktu bersama keluarganya, yang hal itu dibuktikan dengan dirinya yang masih sibuk bekerja, sementara yang lain sudah pulang untuk merayakan malam Natal bersama. Lewat tengah malam, Angela yang baru saja menyelesaikan pekerjaan dan berniat untuk pulang pun bertemu dengan seorang satpam bernama Carl yang memberitahunya bahwa sehubungan dengan hari Natal, maka kantor akan diliburkan selama 3 hari, yang di situ Carl juga terlihat sering memastikan kantor tetap tertutup dan tidak ada seorang pun yang terkunci di dalam. Miss Angela? You too. I'll see you soon. Yeah. Tiba di parkiran, Angela yang ingin segera sampai ke rumahnya pun harus sedikit lebih bersabar ketika mobil yang hendak ia gunakan mengalami mogok dan tak mau di starter, sehingga ia memutuskan untuk membawa beberapa barang dari mobilnya, berniat untuk pulang dengan menggunakan taksi. Namun karena pintunya terkunci, Angela pun bergegas menuju ke kantor satpam parkiran untuk mendapatkan pertolongan, tetapi meski sempat terkejut dengan anjing peliharaan si satpam, Angela pun sedikit lega setelah satpam yang bernama Thomas ini pun dengan senang hati membantu meski harus mencari kunci yang entah disimpan di mana, yang karena mendengar Angela berniat untuk memanggil taksi yang pasti akan sangat sulit untuk didapatkan, Thomas pun menawarkan Angela menggunakan charger aki yang ia miliki yang hanya membutuhkan waktu beberapa menit dan lebih cepat daripada menunggu taksi. Tak enak menolak bantuan, Angela pun mencoba untuk menyalakan kembali mobilnya dengan bantuan si Thomas yang menjamper akinya, yang karena tak juga membuahkan hasil, Angela pun menyerah dan meminta agar Thomas bukakan saja pintu liftnya dan segera panggilkan taksi agar bisa segera pulang ke rumah. Yeah, I thought I could do something about it. But you're right. Yeah. I should be thankful. Sebelum membuka kunci pintunya, Thomas menyempatkan diri untuk mengajak Angela merayakan malam Natal dengan makanan yang tentunya telah ia persiapkan, yang karena waktu, situasi, dan kondisinya tidak tepat, hal itu tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Angela yang sudah tidak sabar ingin segera pulang ke rumahnya. Sesampainya di lantai dasar, Angela tidak menemukan Carl si satpam yang seharusnya bertugas di lantai itu. Sambil menunggu si Thomas yang dikira sedang berpatroli, ia pun menghubungi perusahaan taksi dan terpaksa menunggu karena banyaknya permintaan di malam Natal ini. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya sebuah taksi pun datang untuk menjemputnya yang karena pintunya terkunci dan Thomas belum juga menampakkan batang hidungnya, Angela yang tidak memiliki otoritas pun gagal untuk membuka pintunya, sehingga supir taksi yang ngebat kejar restoran pun meninggalkan Angela yang terkurung di kantornya. Tak cukup sampai situ saja, kesialan lain pun kembali terjadi ketika penerangan sudah mulai dimatikan dan Angela harus berjalan bermodalkan lampu dari skrin HP lipatnya yang berakibat pada terjatuhnya akibat tersandung pembatas jalan, yang ketika Angela berdiri setelah mengambil HP-nya, tiba-tiba Thomas sendiri rupanya diam-diam selalu mengawasi Angela melalui kamera CCTV di kantor, di mana Thomas ini ternyata adalah seorang psikopat kejam dan juga posesif yang memiliki obsesi kepada Angela dan berusaha untuk memilikinya, dan semua kesialan yang dialami oleh Angela saat ini merupakan bagian dari rencana yang sudah Thomas persiapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya. It's okay. You're right. Angela yang belum sadar dengan situasinya pun merasa heran ketika menemukan dirinya berada di meja makan lengkap dengan hidangan Natal. Selain ia dikenakan gaun yang menawan, kakinya pun dirantai untuk membatasi ruang gerak, yang meskipun Angela meminta untuk dilepaskan, Thomas dengan watodosnya melanjutkan acara makan malam yang penuh dengan paksaan ini. I'm sorry about this.
Thomas yang tak tahu malu pun terus saja mengoceh seolah ia sedang melakukan kencan yang padahal Angela tampak tak nyaman, bahkan sudah menolaknya secara sopan. Namun karena cara lemah lembut tak berhasil menghadapinya, Angela pun mengatakan dirinya sudah memiliki pacar yang akan segera mencari jika ia pulang terlambat. Bukannya takut, Thomas malah semakin menjadi dan justru memperoloknya. Dia mengklaim jika dirinya lebih mengenal Angela daripada Angela itu sendiri, yang hal itu dibuktikan ketika Thomas mengatakan jika Angela hanya punya 3 orang teman, itu pun rekan di tempat kerjanya sendiri. Di bawah ancaman Thomas, Angela diminta untuk berbohong saat menghubungi rekan dan keluarganya di rumah. Hal itu ia lakukan agar keluarganya tidak khawatir dan Thomas bebas melakukan apa saja sesuai kehendaknya. Hey, where are you? Angela? I can't hear her. Hello? Sweetie? Selanjutnya, Thomas memberikan sebuah hadiah berupa kaset rekaman CCTV yang memperlihatkan kejadian pelecehan yang dilakukan Jim, rekan kerjanya, kepada Angela beberapa waktu sebelumnya. Sementara Angela yang tak peduli dengan hal itu pun sibuk mengawasi sekitar untuk mencari rute pelariannya, yang ketika rantai kakinya dibuka, tiba-tiba Here we go. karena high heel yang terlampau tinggi dan pengaruh bios yang masih mengalir di dalam darahnya, Angela yang melarikan diri pun harus dijalike alias keseleo dalam beberapa langkah saja, sehingga Thomas yang tertusuk di bagian tidak vital pun kembali bangkit dan segera memborgolnya. I believe you. Just need to show you something. Seolah tidak terjadi apa-apa, Thomas kembali mengajak Angela untuk bertamasya di area parkir gedung dengan mobilnya yang karena terus menuju sampai ke lantai paling bawah. Angela yang semakin khawatir pun seketika dibuat terkejut tatkala melihat rekan yang bernama Jim duduk terikat pada sebuah kursi di basement tersebut. Thomas ternyata berniat untuk memberikan kesempatan kepada Angela untuk memberikan pelajaran atas peristiwa pelecehan yang terjadi pada waktu itu, di mana Angela yang menolak untuk melakukannya pun terus dibujuk sambil menyerahkan sebuah benda tumpul yang karena Angela terus menolak untuk melakukannya, Thomas pun dengan senang hati mau untuk mewakilinya. Thomas pun mengeluarkan semua unek-uneknya layaknya seorang pacar yang kekasihnya telah digadabah oleh pria lain, yang di saat Thomas hendak menghantamnya dengan benda tumpul, Angela pun berteriak dan memohon untuk menghentikan aksi tersebut, tetapi Angela yang berhasil keluar dari dalam mobil pun segera mencari pertolongan sampai akhirnya ia kembali ke kantor satpam untuk menggunakan telepon. Namun karena teleponnya tidak berfungsi dan tas yang berisi ponselnya dekat si anjing, Angela harus melakukan effort lebih untuk mendapatkannya. Sial bagi Angela, ponsel yang sudah susah payah ia dapatkan tidak menerima sinyal di lokasi tersebut sehingga ia harus pergi mencari area terbuka. Yang setibanya di lokasi pintu keluar, Angela segera menghubungi 911 dan dasar sial, ponselnya sempat terlepas dari genggaman. Namun Angela tetap meminta pertolongan berharap panggilannya terhubung dengan pihak berwajib. Can we talk about this? Mendengar Thomas yang mendekat, Angela pun melarikan diri menggunakan lift yang justru mempertemukan dirinya dengan si Thomas di lantai berikutnya. Yang karena liftnya tidak mau mengantarkannya ke lobi, Angela pun mencoba meminta pertolongan melalui intercom yang berada di dalam lift. Tapi lagi-lagi orang yang menjawabnya adalah Thomas yang justru malah membuat kondisinya semakin tertekan. Untuk memaksa Angela keluar, Thomas menggunakan cara kejam dan memasukkan air ke dalam lift, di mana hal itu juga mengungkap keberadaan Kalsi satpam yang sedari tadi tidak diketahui di mana keberadaannya. Yang meskipun Angela terkejut saat menemukannya, namun dia dapat mengendalikan diri dan berhasil keluar dari sana. Ibarat sebuah peribahasa, lepas dari mulut harimau dan masuk ke dalam mulut buaya, Angela yang selamat dari tenggelam pun harus kembali bersembunyi dari buruan Thomas yang sedang mengawasinya dari balik kamera CCTV.
Melihat Angela yang frustasi dengan keadaannya, Thomas yang merasa di atas angin pun memutar sebuah lagu yang liriknya seolah menyampaikan perasaannya yang karena banyak tingkah, bahkan sambil berjoget untuk mengikuti alunan musiknya, ia tak lagi memperhatikan Angela yang telah merusak kamera CCTV dan berusaha masuk ke dalam kantornya. Setibanya di dalam, Angela hanya menemukan sebuah rekaman pelecehan yang telah Thomas perbuat kepadanya yang karena tersulut emosi, dia tidak sadar jika Thomas sudah berada di belakangnya dan langsung melumpuhkannya menggunakan stun gun. Tak diduga, pihak berwajib ternyata merespon panggilan telepon Angela sehingga Thomas yang gagal mengecoh Pak Polisi pun terpaksa mempersilahkan beliau untuk berkeliling dan memeriksa setiap sudut di gedung ini. Yeah, he's down in the office right now. Di sisi lain, Angela yang disembunyikan di dalam bagasi mobilnya mulai tersadar dan berusaha keluar dari tempat itu, sementara Thomas yang khawatir aksi kejahatannya terbongkar pun dengan cemas mengawasi polisi sekaligus mobil yang mengurung Angela. Yang untuk mengantisipasi Angela berteriak, Thomas pun memutar sebuah musik untuk menyamarkan suara jeritannya. Menggunakan kunci ban dari mobilnya, Angela pun berhasil keluar bertepatan dengan polisi yang meninggalkan tempat tersebut dan bukannya mendapat pertolongan, Angela justru malah dikejar anjing yang membuatnya terdesak dan bersembunyi di sedalam mobil. Ya meskipun betis mulusnya sempat tergigit, Angela mampu melakukan perlawanan bahkan membunuh anjing tersebut. Tak ingin menyerah begitu saja, Angela kembali menghubungi pihak berwajib, tetapi karena jaringannya sedang sibuk, Angela langsung mengambil semua kunci mobil yang ada di sana. Sementara itu, Thomas benar-benar dibuat marah saat menemukan anjingnya telah mati, sehingga yang awalnya terobsesi untuk memiliki, kini berubah menjadi benci. Bahkan Thomas tak akan segan-segan untuk membunuh Angela. Sadar jika Angela masih berada di ruangan ini, Thomas pun mencoba berkeliling untuk menemukan Angela yang sedang bersembunyi dan tiba-tiba... Setelah berhasil mengunci Thomas di ruangan satpam, Angela bisa leluasa memeriksa satu persatu kunci untuk menemukan mobil yang bisa ia gunakan. Yang setelah ketemu, Angela langsung mengendarai mobil tersebut untuk keluar dari gunung ini, tetapi... Ya, untuk kesekian kalinya, Angela kembali dibuat kalah oleh keberuntungan Thomas yang selalu bisa lolos dan selalu bisa mencegah semua upaya kaburnya, yang karena sudah muak, lelah, capek, pusing, terus-terusan kabur dan bersembunyi. Kali ini Angela akan mengambil langkah berani dengan akan menantang Thomas untuk adu nyali dengan cara saling menabrak mobilnya satu sama lain. Dan ya, Angela lagi-lagi mengalami kesialan luar biasa saat mobilnya menabrak tiang parkiran. Melihat hal itu, tentulah Thomas merasa semakin di atas angin dan menganggap jika dirinya adalah psikopat cerdas yang selalu beruntung, yang ketika dia sedang memastikan Angela sudah mati, tiba-tiba... Tepat setelah Thomas diborgol ke mobil, Angela melihat bensin yang bocor serta stun gun milik Thomas yang tergeletak. Dan seperti sudah Anda bisa tebak, kini giliran lalakonlah yang akan menang dengan membakar Thomas hidup-hidup atas semua perbuatan jahat yang sudah dilakukannya. Mamam. Dengan kunci yang sudah di tangan, Angela langsung membuka pintu keluar tepat saat hujan salju turun dan tanpa mengenakan alas kaki serta hanya pakaian terbuka seadanya, Angela langsung jalan pulang agar bisa segera tiba di rumahnya. Keesokan harinya, muncul berita yang melaporkan jika seorang wanita memakai gaun ditemukan telah tewas di pinggir jalan akibat kedinginan, dan sudah pasti itu adalah Angela yang sedang berjalan pulang tanpa alas kaki dan pakaian terbuka seadanya. Selamat dari Thomas, mati karena kedinginan. Sungguh malang nasib Angela. Tetapi narasi terakhir ini tidak ada di dalam film, alias hanya karangan saya saja supaya Anda kesal. Dan tamat, ending yang cukup mengapeskan. Meski Thomas adalah orang jahat dan sudah menyiapkan rencana
ini jauh-jauh hari, tetapi jika Angela pulang tepat waktu bareng bersama dengan karyawan lain dan tidak terlalu gila kerja, mungkin akan lain ceritanya. Mungkin Thomas akan mengurungkan niatnya, sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kerjalah secukupnya, jangan berlebihan. Itu saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, lato-lato Raja Firaun. Cuau, cuau, cuau. Saya mau makan dulu ya teman-teman. Dijaga kesehatannya, semangat. Kalian hari ini kerja tidak? Hari ini hari Rabu. Sekolah tidak? Semangat tidak? Harus semangat bro. Kalau tidak semangat mah nanti kerjanya tidak bagus, hasilnya tidak baik gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu harus dengan penuh semangat. Karena semangat ada niat, tekad kuat akan bisa menjadi John Wick. Lah kok John Wick? Udahlah, sehat-sehat buat teman-teman semua. Intinya jangan lupa makan brother. Kalau telat makan itu nanti akan mengganggu semuanya. Soalnya saya pernah dulu waktu SMA, iya dah tahun 2009 kalau nggak salah, sering telat makan gitu. Jadi kena saya pernah ini mah jujur ya, saya curhat aja ke teman-teman. Saya pernah kena hepatitis B ya, dari lambung. Jadi hepatitis B itu naon? Nah tuh kalau bahasa Sundanya tuh koneng. Jadi seluruh badan saya kuning sampai ke mata kuning. Air seni aja saya kuning gitu. Udah hampir matilah dulu. Ya bisa dibilang kasarnya hampir matilah kalau tidak keburu ditanganin gitu. Masuk rumah sakit beberapa hari diinfus dan pengobatan, dan syariatnya itu waktu itu katanya harus kalau hepatitis itu harus liver ya itu ya. Hepatitis itu harus yang amis-amis kayak ikan, kayak waktu itu tuh haramis kalau nggak salah, dari sungai. Saya waktu itu dialain sama Ua, dibawain sama Ua gitu, dibawa haramis itu sejenis ikan kecil-kecil deh kalau nggak salah. Makan itu dan ya segala macam obat-obatan tradisional ya, kayak cacing apa ya namanya itu, cacing kalung atau apa gitu ya, dimakan mentah-mentah. Pernah saya serius, sumpah demi Allah pernah makan cacing mentah, cacing kalung lah kalau nggak salah, yang gede-gede itu langsung ditelan karena saking pengen sembuhnya. Capek bro sakit itu. Makanya saya selalu, kenapa saya di video itu selalu ngingetin tentang makan ya. Kalau setidaknya kalau nggak olahraga jarang, terus kebiasaan buruk kayak merokok, kayak misal hal macam susah dihilangkan gitu, minimal makan teratur lah bro. Makan mah penting pisan atau ya, meskipun memang kalau nggak usah disuruh gitu makan mah sebenarnya nggak perlu disuruh. Lapar juga pasti makan, cuman jangan sampai nunggu sampai lapar banget. Makan mah penting sekali lah itu mah. Soalnya kalau udah itu bahaya banget. Makanya saya kalau meskipun saya merokok, olahraga juga ya jarang lah gitu. Tapi kalau urusan makan dan gadang juga hampir tiap hari gadang gitu. Pola tidurnya jelek lah saya. Cuman kalau sekalinya untuk makan mah dijagalah bro. Apalagi teman-teman kan kerja, ada yang sekolah kan, rebahaners IQ7 ini ada yang kerja di luar, aktivitasnya mungkin ya pastinya lebih berat dari saya, waktunya lebih panjang dari saya, energi yang dibutuhkan pun pasti lebih banyak. Minimal makan bro, makan aja lah, makan dijaga gitu, diatur, jangan sampai sakit. Kalau udah sakit mah duit lagi, biaya lagi, kerja buat cari duit, hasil duitnya dipakai buat ngobatin kan. Wah, sangat tidak worth it sekali lah. Makanya dijaga teman-teman ya pola makannya. Meskipun ngopi, selalu ngopi, tapi makan mah tetap lah. Saya juga ngopi kok. Ini sekarang mau ngopi sama udud lah. By the way, udud saya kan ini boleh nyebutin merek gak ya? Sebelumnya kan saya itu Marlboro, tapi karena sering Marlboro merah lah favorit saya itu, karena saya sering sakit tenggorokan, nggak tahu kenapa sensitif sekali. Teman-teman, tapi makasih ya yang udah komen tentang saran-sarannya, saya baca kok. Yang di video sebelumnya tuh saran teman-teman buat supaya nggak sakit tenggorokan, terima kasih. Ya kembali lagi, yang dulu itu Marlboro, terus karena sering sakit saya ganti ke Sampurna Mil. Alhamdulillah masih agak enggak lah, jadi diturunin lah. Tapi enak sih Marlboro tuh teman-teman, tapi sering sakit. Nggak tahu karena jenis rokoknya nggak tuh, memang yang lebih bagusnya sih berhenti ngerokok gitu. Cuman ya gimana tuh, udah hasem habis makan, kalau nggak ngerokok ya hasem mulut. Insya Allah lah nanti berhenti pelan-pelan ya. Pokoknya teman-teman jaga kesehatan, itu aja. Pokoknya untuk yang video kali ini saya ngasih tahu itu pola makan teman-teman. Bebas lah mau gadang itu, mau capek-capek, mau apa, mau ngopi, mau apapun, makan mah dijaga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya, sukses selalu.